Saudara, bertemu kembali bersama saya Dinda Ayu Pratiwi di dalam program Ketapang TV Jurnal, edisi Senin 5 April 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Mengenai angin kencang yang mengakibatkan pohon tumbang di Jalan Gatot Subroto beberapa hari yang lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Ketapang merilis perakiraan cuaca di Kabupaten Ketapang dalam seminggu ke depan. Terkait angin kencang yang menyebabkan beberapa pohon tumbang di Kabupaten Ketapang, pada Kamis 1 April kemarin, tim Ketapang TV Jurnal berkesempatan melakukan wawancara dengan pihak BMKG Kabupaten Ketapang. Angin kencang yang melanda Kabupaten Ketapang pada Kamis lalu disebabkan oleh adanya daerah konvergensi di sekitar Kabupaten Ketapang yang dapat menimbulkan awan sibi atau cumulus nimbus yang menyebabkan terjadinya angin kencang dan hujan. Menurut pihak BMKG, perkiraan cuaca Kabupaten Ketapang dalam seminggu ke depan akan didominasi berawan dan akan ada hujan ringan yang berpotensi disertai petir. Untuk seminggu ke depan, cuaca di Ketapang dominasinya berawan. Namun di beberapa hari dalam seminggu itu akan ada terjadi hujan, mungkin berpotensi sampai terjadi petir juga, namun tidak lebat. Jadi hanya kayak hujan-hujan ringan gitu, hampir di seluruh kecamatan di Ketapang. Terus anginnya itu kira-kira bertiup dari daerah barat sampai dengan utara dengan kecepatan 5 sampai 15 knots. Untuk himbauan belum ada, namun kita merilis press release setelah kejadian itu. Terus setelah kita lihat data yang ada gitu, pada hari itu emang terjadi angin cukup kencang sampai 64 km per jam yang menyebabkan pohon tumbang dan sebagainya. Terus kenapa itu terjadi? Itu terjadi karena di sekitar Ketapang itu ada daerah konvergensi. Daerah konvergensi itu menyebabkan menimbulkan awan sibi. Dan kita tahu semua awan sibi itu kan menyebabkan angin kencang, hujan disertai petir. Itulah mengapa kejadian angin itu terjadi gitu. Dari Kabupaten Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi, Dita Oktari Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Sejak Minggu 4 April 2021, wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur diterjang bibit badai siklon tropis Roja yang menyebabkan banjir, longsor, air pasang yang disertai hujan dan angin kencang. Sejumlah fasilitas rusak dan penduduk terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Beginilah pergerakan badai yang terlihat dari citra satelit sejak Minggu 4 April 2021 hingga saat ini di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pergerakan badai diperkirakan mulai menjauhi wilayah Indonesia menuju Samudra Hindia. Namun, pergerakan siklon ini cenderung lambat sehingga pengaruhnya akan semakin lama bagi wilayah yang dilalui. BMKG Kabupaten Ketapang Syifa mengatakan, badai yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur tidak berdampak langsung pada cuaca di Kabupaten Ketapang. Rilis yang dirilis BMKG tadi malam ya, siklon tropis itu disebut masih disebut bibit siklon dengan nama bibit siklon tropis 99S berada di posisi perairan Kepulauan Rote NTT. Kecepatan angin dari daerah tersebut sekitar 5 sampai dengan 30 knots. Kemudian BMKG memperkirakan bibit itu bakal menguat sekitar 6 sampai 12 jam dari tadi malam atau sekitar tanggal 5 jam 1 malam ini. Gitu. Jadi memang anginnya cukup kencang sampai menyebabkan badai istilahnya, makanya terjadi banjir di daerah sana seperti itu. Kemudian jika memang bibit tersebut terus menguat, BMKG akan memberikan nama siklon Seroja sesuai aturan internasional
Harapannya, bagi wilayah yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur dapat segera pulih dan mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Kecelakaan satu unit mobil box dengan satu unit mobil pribadi terjadi di Jalan Dr. Wahidin, Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Sabtu siang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kecelakaan terjadi diduga karena pemilik sopir mobil box mengantuk. Seperti inilah kondisi kecelakaan yang terjadi di Jalan Dr. Wahidin, Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota yang terjadi sekitar pukul 1 siang. Kecelakaan terjadi diduga karena pemilik sopir mobil box dari arah kota Pontianak menuju Sungai Jawi mengantuk saat menyetir, sehingga menabrak mobil pribadi yang sedang parkir di depan ATM Bank BNI hingga masuk ke dalam parit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun belakang mobil pribadi yang ditabrak mengalami ringsek dan kaca depan mobil box hancur. Akibat dari peristiwa ini membuat sekitar lokasi macet karena banyaknya masyarakat dan pengguna jalan lainnya penasaran untuk melihat kejadian ini. Mobil baru bisa dievakuasi oleh petugas kepolisian sekitar setengah jam kemudian dengan menggunakan mobil derek. Di ATM, mobil itu parkirnya yang ada parkir gini ya. Begitu aku mau masukkan kartu ATM, kok dengan bubuk ketemu emang mobil aku dah melintang masuk ke parit. Kalau itu sudah bukannya diantam tuh. Nah itu. Tadi mobil Bapak ngadepnya Ngadap sini. oh di sini Pak ya? Ngadap ini. Udah masuk parkiran sini Pak ya? Habis itu berarti mobil ini dari arah sana Pak ya? Anak apa nih Dari arah kota ya? Ya. Kalau untuk tadi kerusakannya pernah nih Pak mobil Bapak? Tuh. Oh itu kalau pada ini kok. Ya kan? Pada saat tadi kejadian di mobil ada siapa Pak? Nggak ada. Untuk mengetahui lebih dalam peristiwa kecelakaan ini, supir mobil box diamankan pihak kepolisian. Dari kota Pontianak, M. Amarudin di Taftari Mauludia mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dinda Ipratiwi beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.